itu tuh kelihatan banget nggak realnya, kelihatan banget itu rambut kaku mati kayak ditempel, nggak real. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action. Oke, cek Halo sobat-sobat santuy, Valdo di sini. Selamat datang di Kritikus Tanpa Ilmu. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah film Indonesia yang sangat kuat sekali nuansa Eropanya, tapi syutingnya full di Indonesia. Mulai dari sound design-nya, back sound-nya, ini tuh feelnya kayak Prancis, Spanyol, ya nuansa Eropa klasik lah. Dan bukan cuma dari segi nuansa musiknya aja, visualnya, terus tema atau premis yang diangkat di dalam film ini itu sangat dekat dengan hal yang berbau Eropa. Apalagi kalau bukan film Modre. Coba, siapa yang tahu sama film Modre? Gue rasa kayaknya nggak banyak orang yang tahu nih dan pernah nonton film ini. Karena gue pun baru tahu ketika gue download Maxstream dan lihat ada film Modre. Gue penasaran karena covernya itu Vino G. Bastian. Makanya gue mau nonton, karena pasti filmnya bagus. Dan bener aja, sesuai sama ekspektasi gue. Langsung aja kita bahas dari segi sinopsisnya. Jadi, film ini itu bercerita tentang kehidupan Vino yang mendadak berubah karena sebuah biang roti. Itu aja, simple. Tapi isi dari alur ceritanya ini lumayan rumit dan complicated serta penuh makna. Langsung aja kita bahas dari sisi alur ceritanya. Film ini dimulai dari sebuah set di mana Vino mendatangi sebuah makam tua. Gak lama dari situ dia didatengin oleh orang yang tadi kenal, memberikan sebuah alamat di mana si Vino harus datang ke alamat tersebut. Ya karena dia penasaran, akhirnya dia datanglah ke alamat tersebut. Nah, ketika sampai di alamat tersebut, dia kaget. Alamat ini berupa toko roti tua yang udah lama banget gak buka, tapi masih ada di pinggiran kota Bandung. Dia masuk ke dalamnya, dia bertemu seorang bapak-bapak tua yang sampai akhir film bapak-bapak ini yang setia menemani si Vino G. Bastian. Gue lupa nama aslinya siapa, kita sebut saja namanya Kang Didi. Oke, sepakat. Dia bingung nih, Vino, kok gue sampai di toko roti sih gitu kan. Dia ketemulah sama Kang Didi. Kang, saya disuruh ke alamat ini, kurang lebih gitu deh. Nah, dia bingung. Nah, di antara obrolan tersebut si Kang Didi ini tuh mencoba meyakinkan bahwa sebenarnya Vino adalah orang yang ditunggu-tunggu sekian tahun lamanya oleh Kang Didi. Tapi si Vino ini bingung, emang gue ditunggu dalam hal apa sih? Gue punya apa sampai gue ditunggu bertahun-tahun gitu kedatangan gue? Terus Kang Didi bilang, kamu itu adalah cucu keturunan yang punya toko roti ini. Kayak gitu kan. Oh, makin bingung dia si Vino. Terus si Vino ini akhirnya bingung nih. Di tengah-tengah kebingungan tersebut dia ngeluarin kunci. Nah, makin kuatlah dugaan Kang Didi. Wah, bener nih. Lu adalah orang yang selama ini gua tunggu. Lu adalah cucu dari yang punya toko roti ini. Gue nunggu kunci dari lu untuk membuka kulkas yang udah lama dikunci sama pemilik, sama kakek buyut lu. Akhirnya kunci tersebut dibuka, ada sebuah biang roti. Biang roti inilah yang disebut dengan Modre. Bingung kan si Vino, gue kesini berharap dapat warisan gitu. Tapi kok malah cuman dapat biang roti yang gak ada harganya. Males banget, udah deh pak, jual aja deh ini, gue nggak mau, lepas aja deh buat bapak aja deh, ambil aja, saya nggak peduli, saya mau hidup bebas, saya pengen menjadi seorang peselancar yang bisa menaklukkan banyak ombak di seluruh dunia, gitu-gitu. Nggak mau tuh dia awalnya, sampai Kang Didi akhirnya meyakinkan dan dia mau tuh untuk coba tinggal dulu di toko roti tersebut. Dia tinggal di toko roti itu, dia belajar bikin roti pakai Modre. Ya dia nggak tahu kan, dia kan sebelumnya kan nggak pernah ngerasain bedanya roti yang pakai biang roti atau yang biasa gitu kan. Dia biasa aja lah. Sampai pada akhirnya si
Vino ini belajar bikin roti, si Kang Didin ini bilang ini adalah roti yang spesial karena bahan dasarnya adalah modre. Makin bingung tuh dia, emang apa sih bedanya roti biasa sama roti yang pakai modre? Yang pakai modre ini spesial banget kata Kang Didi, harganya mahal dan gak banyak ada orang yang bisa bikin roti pakai modre, dan gak banyak orang yang bisa bikin modre, cuman kakek buyutnya yang bisa. Gila gak tuh? Ya tapi kan dia kan nggak peduli amat ya sama urusan permodrean duniawi gitu kan. Nah, akhirnya dia mencoba untuk menjual modrenya di blog. Jadi dia, si Vino ini selain seorang peselancar yang handal ya, selain hobi berselancar, dia juga itu suka nulis tuh di blognya dia. Nah, ketika tulisan dia ini itu diunggah, ada seorang wanita yang tertarik sama modrenya si Vino. Awalnya si Vino ini pengen lepas ya kan. Ya sebenarnya Vino ini buat ngejual modre itu cuman pengen duit buat ongkos dia pulang ke tempat dia sebelumnya aja, nggak berharap lebih. Tapi ketika janjian, si perempuan ini tuh kita sebut aja namanya Teteh Ayu. Nah, si Teteh Ayu ini langsung nawar harga yang luar biasa, di luar dari ekspektasi si Vino. Langsung lah sepakat di situ kan. Tapi si Kang Didi nggak setuju nih. Ini gue udah nunggu lama-lama buat lu ngebuka kulkas, buat gue bisa ngasih tahu modre ke lu, malah lu jual nih modre ke orang lain. Jangan. Kang Didi nggak setuju tuh, ya, mengalami penolakan lah akhirnya. Berdebat tuh, segala macam, mereka kan ribut segala macam. Ini kan cuma biang roti segala macam, nggak penting banget, ini bisa kita jual aja. Yang penting sekarang adalah uang, kata si Vino. Nah, tapi si Kang Didi tetap kekeh tuh, nggak mau, pokoknya jangan dijual. Ini adalah warisan paling berharga daripada apapun. Oke, akhirnya si Vino nurut, nggak jadi dijual si biang roti ini, si modre ini ke Teh Ayu. Nggak jadi tuh. Tapi ya Teh Ayu di sini tuh masih belum berhenti. Dia terus berusaha untuk ngelobi si Vino. Dideketin lah Vino, diajak ngobrol, diajak main. Sampai akhirnya ya si Vino sama Teh Ayu ini tuh dekat, sampai mereka tuh sama-sama punya perasaan yang lebih dari sekedar seorang teman yang baru kenal. Deket. Akhirnya dibuatlah satu kesepakatan baru, di mana akhirnya si Teh Ayu dan Vino ini bekerja sama dalam membangun modre. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Jadi toko rotinya si Vino yang udah lama tutup ini dibuka lagi sama mereka berdua. Si Vino yang ngurusin dapur, si Teh Ayu yang ngurusin marketingnya. Kenapa Teh Ayu ngurusin marketingnya? Ya karena keluarganya Teh Ayu itu adalah orang yang pemilik perusahaan roti terbesar yang ada di Bandung. Jadi kerjasama lah tuh mereka berdua. Ada proses simbiosis mutualisme di antara keduanya. Pesanan terus meningkat tiap minggunya, omset terus melonjak. Nah, sampailah pada akhirnya si Teh Ayu ini ngajak si Vino untuk main ke perusahaan bokapnya buat mengatur ulang bentuk kerjasama yang lebih besar lagi. Sampai di perusahaan bokapnya, ternyata Teh Ayu sudah punya calon suami. Di situ si Vino bersedih. Ya sebenarnya tujuan si Vino diundang ke situ adalah ya mereka ingin menawar modrenya si Vino. Tapi tetap aja si Vino bilang bahwa modre ini tidak dijual. Bayangkan kalau ibu Anda dijual, apakah Anda mau? Apakah Anda terima jika ibu Anda dijual? Kan tidak gitu. Akhirnya si Vino menolak kerjasama tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan membuka toko rotinya sendiri tanpa bantuan Teh Ayu. Nah, cuman kan si Vino kan bukan orang yang ngerti di bidang marketing dan lain sebagainya ya kan. Nah, toko roti mandek tuh. Si Vino mencoba untuk menenangkan pikirannya dengan pergi serta menghilang dari Bandung. Tapi sebelum dia pergi dan menghilang dari Bandung, dia nitip pesan untuk Teh Ayu. Jadi sebelum berangkat nih dia ke Bali gitu ya. Dia mencoba untuk memberikan kesempatan bertemu terakhir kalinya dengan Teh Ayu. Dia bilang, tolong jaga modre untuk saya. Tolong jaga toko roti ini, jalankan toko roti ini untuk saya. Akhirnya si Vino pergi tuh. Pergi pulang dia akan ke Bali tuh. Bertahun-tahun lamanya akhirnya si Vino kembali lagi ke Bandung. Ada satu set di mana di situ si Teh Ayu benar-benar menjalankan amanahnya dari Vino nih.
menjalankan toko rotinya, rame, banyak pengunjung, berhasil lah pokoknya tuh toko roti. Tiba-tiba ada satu tamu, di situ ada pengunjung yang datang. Si Teh Ayu ini curiga nih karena si tamu itu mesen makanan yang nggak ada di situ gitu, yaitu padre. Nah, kata-kata padre ini sendiri adalah kata-kata yang cuman Teh Ayu dan si Vino yang tahu, yang akhirnya menggugah ingatannya si Teh Ayu lagi. Disamperin lah itu si pengunjung di luar toko, dilihat ternyata benar itu adalah Vino, dan film berakhir dengan happy ending. Ini kan film yang luar biasa ya dari segi premis dan objek yang dibahas di film ini. Gue rasa kayaknya ini cuma satu-satunya film Indonesia yang ngebahas soal penjual roti, soal biang roti gitu, soal pembuat roti lah gitu. Bahkan cuman ini kayaknya yang gue tonton, dan baru ini yang gue tonton film Indonesia yang membahas soal itu. Ada beberapa catatan lah untuk film ini. Catatan yang pertama nih guys ya, rambutnya Vino di film ini itu kan dia kan gimbal. Nah itu tuh kelihatan banget nggak realnya, kelihatan banget itu rambut kaku, mati, kayak ditempel, nggak real. Bahkan yang rambut Vino di akhir film pun itu sangat terlihat tidak real. Wignya itu kelihatan banget gitu. Dan kayaknya pada waktu itu artnya nggak mikirin ini rambut cocok nggak ya dipakai sama si Vino untuk ditempelin di kepalanya gitu. Karena kayaknya aneh deh. Muka Vino ya sebenarnya bakal bagus-bagus aja ya. Cuman kalau penempatan si rambut gimbal ini, style si rambut gimbalnya ini dibikin sesuai sama kontur mukanya si Vino gitu. Kalau gue sih ngeliatnya agak kurang nih si mukanya Vino ini ya di film ini gitu, karena faktor rambutnya yang kelihatan banget fake-nya gitu. Nah terus kritikan gue yang kedua, ini bicara soal timeline alur ceritanya gue agak bingung nih. Jadi kan si Vino ini kan dia ke Bandung ya, terus gak lama dia ke Bandung ada set dimana dia surfing. Nah terus besoknya dia ada di Bandung lagi. Ini gue nggak ngerti nih, ini set tersebut ya itu untuk menceritakan si Vino ini siapa atau gimana sih gitu. Gue bingung nih untuk yang part itunya. Gue lupa deh, ini catatan gue yang terakhir. Tapi ini bukan kritikan, tapi gue tuh ketika nonton film ini dan ngelihat narasi di film ini tuh sekilas mirip narasi di film Tampan Tyler. Gue nggak tahu mana yang lebih dulu ya, mana Modre atau Tampan Tyler dulu. Cuman yang jelas narasi keduanya itu mirip banget. Ya ini mah feel-nya kayak Tampan Tyler banget gitu ya. Mungkin karena gue nonton Tampan Tyler dulu baru Modre gitu ya. Mungkin akan kembali kalau gue nonton Modre dulu baru Tampan Tyler. Tapi gue juga nggak tahu nih mana yang keluar duluan di antara kedua film tersebut. Oke, itu aja sih catatan gue untuk film ini. Selebihnya overall bagus banget. Alur ceritanya bagus, visualnya juga cakep, cuman rambutnya doang yang kurang gitu ya. Semoga Indonesia bisa membuat film-film dengan point of view yang unik kayak gini lagi, membahas sesuatu yang tidak umum. Semoga ya, karena ini pasti bakal rame banget dan pasti bakal seru banget untuk dibahas film-film kayak gini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Thank you for watching us and see you next time.